Amerika Serikat kunci benua Amerika dari dunia luar. Pada tanggal 5 Desember 2025, lanskap geopolitik global mengalami guncangan besar. Gedung Putih merilis dokumen strategi keamanan nasional terbaru yang isinya mengubah kebijakan militer Amerika. Sebuah manifesto yang mendeklarasikan berakhirnya era Amerika sebagai polisi dunia. Washington mengubah haluan strateginya menuju konsep benteng Amerika atau Fortress Amerika. Kekuatan militer ditarik mundur dan dipusatkan sepenuhnya untuk mengamankan halaman mereka sendiri, mulai dari kutub utara Kanada hingga ujung selatan Argentina. Langkah ini mengaktifkan kembali aturan tahun 1823 bernama Doktrin Monroe. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Trump, doktrin ini dimodifikasi menjadi varian baru yang disebut Trump Corollary. Inti dari doktrin baru ini sangat keras, di mana Amerika Serikat mengklaim mereka memiliki hak mutlak untuk mengatur nasib ekonomi dan politik di benua Amerika. Segala bentuk campur tangan Eropa atau investasi strategis Cina di kawasan ini dilarang keras. Siapapun yang menolak aturan main ini akan diklasifikasikan sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Doktrin Monroe adalah kebijakan yang terus bermutasi selama 200 tahun. Saat dilahirkan, doktrin ini berfungsi sebagai perisai pertahanan. Amerika saat itu adalah negara muda yang masih khawatir akan upaya rekolonisasi oleh kerajaan-kerajaan di Eropa. Pesan utama waktu itu bersifat defensif, mencegah Eropa masuk kembali ke benua Amerika. Kemudian pada awal abad ke-20, Presiden Theodore Roosevelt mengubah fungsi perisai itu menjadi polisi dunia. Melalui Roosevelt Corollary, ia menyatakan bahwa jika negara Amerika Latin mengalami kekacauan atau gagal bayar utang, Amerika berhak melakukan intervensi untuk membereskan masalah tersebut. Inilah salah satu faktor yang memicu banyak terjadinya intervensi militer Amerika di Karibia sepanjang abad lalu. Dan sekarang, dengan Trump Corollary, mutasi terbarunya jauh lebih agresif, mengubah doktrin ini menjadi preman dunia. Definisi ancaman diperluas. Musuh Amerika bukan lagi hanya pasukan asing, melainkan entitas abstrak seperti globalisme, investasi Cina, dan kartel narkoba. Washington memandang keamanan ekonomi setara dengan keamanan nasional. Pembelian pelabuhan di Peru atau tambang litium di Bolivia oleh perusahaan Cina tidak lagi dianggap sebagai transaksi bisnis, melainkan sebagai bentuk agresi yang melanggar doktrin Monroe. Amerika merasa memiliki legitimasi untuk membatalkan kesepakatan tersebut, bahkan menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Doktrin ini sudah diterapkan di lapangan. Implementasi paling nyata dari doktrin ini sedang berlangsung di perairan Karibia melalui operasi besar-besaran bersandi, Operation Southern Spear. Skala pengerahan otot militer dalam operasi ini sangat masif. Amerika Serikat menurunkan gugus tempur kapal induk USS Gerald R. Ford yang didampingi kapal selam nuklir, kapal perusak, dan kapal serbu amfibi yang membawa ribuan marinir. Kehadiran armada tempur sebesar ini merupakan anomali yang belum pernah terjadi sejak invasi Panama tahun 1989. Komposisi armadanya dirancang untuk pertempuran intensitas tinggi, bukan operasi penegakan hukum. Aspek paling kontroversial dari operasi ini terletak pada perubahan aturan pelibatan atau Rules of Engagement. Pemerintah Amerika mengklasifikasikan kartel narkoba sebagai organisasi teroris asing. Implikasi hukumnya sangat serius. Label teroris memberikan wewenang bagi militer Amerika untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai di perairan internasional, tanpa perlu melalui proses hukum sipil. Laporan mencatat puluhan serangan terhadap kapal-kapal tersebut yang menyebabkan puluhan korban tewas. Masalahnya, banyak korban tersebut diduga hanyalah nelayan atau awak kapal, bukan pimpinan kartel. Di balik dalih kontra narkotika, target strategis utama dari pengerahan armada raksasa ini sebenarnya adalah Venezuela. Dengan memblokade jalur laut dan memberikan tekanan militer maksimal, Washington berusaha memutus aliansi Rusia-Venezuela yang selama ini menopang pemerintahan Nicolas Maduro. Selain kekuatan militer, instrumen utama dari doktrin Monroe ala Trump ini adalah ekonomi. Washington menyadari posisi mereka yang mulai tertinggal. Faktanya, China saat ini telah menjadi mitra dagang utama bagi sebagian besar negara di Amerika Selatan dengan nilai ekspor yang sangat dominan. Untuk membalikan meja, pemerintahan Trump menerapkan strategi klasik, tongkat dan wortel. Kasus Brasil adalah contoh nyata penggunaan tongkat. Washington menjatuhkan tarif tambahan 40% pada produk Brasil dengan alasan keamanan nasional.
Pemicunya adalah kebijakan pemerintah Brasil yang dianggap melakukan sensor terhadap platform media sosial Amerika. Sebaliknya, perlakuan berbeda diterima oleh Argentina. Di bawah pemerintahan Javier Milei yang pro-Amerika, Argentina mendapatkan wortel atau insentif besar. Karena bersedia menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan Amerika, Argentina memperoleh akses pasar eksklusif dan bantuan senilai 20 miliar dolar. Tujuannya sangat jelas. Amerika ingin mengamankan rantai pasok litium Argentina, mineral strategis yang menjadi komponen vital bagi industri baterai dan kendaraan listrik masa depan. Washington ingin memastikan bahan baku ini tidak jatuh ke tangan industri Cina. Strategi ini efektif membelah Amerika Latin menjadi dua kubu. Blok yang melawan seperti Brasil dan Venezuela berhadapan dengan blok yang merapat seperti Argentina. Fragmentasi ini menciptakan ketegangan regional yang semakin tajam. Dampak dari strategi baru ini juga dirasakan oleh sekutu tertua Amerika, Eropa. Dokumen terbaru, Strategi Keamanan Nasional Amerika, memuat pandangan yang sangat pesimistis terhadap benua biru. Secara eksplisit, dokumen tersebut menyebutkan bahwa Eropa sedang menghadapi ancaman penghapusan peradaban atau civilizational erasure akibat masalah demografi dan sosial. Penilaian ini menandai pergeseran fundamental. Amerika Serikat tidak lagi melihat Eropa sebagai mitra setara yang berbagi nilai demokrasi liberal, melainkan sebagai entitas yang sedang mengalami kemunduran. Konsekuensinya jelas sangat fatal bagi NATO. Jika Amerika menganggap Eropa sudah kehilangan jati dirinya, komitmen mereka untuk melindungi benua tersebut dari agresi Rusia berpotensi berkurang drastis. Washington tampaknya lebih memilih menarik sumber dayanya untuk memperkuat keamanan mereka sendiri dan benua Amerika pada umumnya, daripada mempertahankan komitmen keamanan di Eropa. Reaktivasi doktrin Monroe ini adalah pertaruhan terbesar Amerika Serikat. Berdasarkan data pergerakan militer dan tren ekonomi saat ini, diproyeksikan 3 skenario bagaimana konflik ini akan berujung. Skenario pertama, eskalasi kinetik. Ini adalah skenario paling berbahaya dengan probabilitas tinggi di tahun 2026. Blokade laut di Karibia sangat mungkin berubah menjadi serangan udara terbuka terhadap Venezuela. Jika ini terjadi, kita akan melihat krisis baru dan lonjakan harga minyak yang mengguncang pasar global. Skenario kedua, perpecahan transatlantik. Jika Washington terus menekan Eropa, negara-negara inti Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis mungkin akan memilih jalan sendiri. Mereka bisa saja menolak sanksi Amerika terhadap Cina demi menyelamatkan ekonomi mereka sendiri, meninggalkan Amerika terisolasi sendirian. Skenario ketiga, benteng ekonomi tertutup. Amerika berhasil memaksa tetangganya tunduk lewat insentif ekonomi, menciptakan blok perdagangan Amerika Utara Selatan yang eksklusif. Namun, skenario ini butuh modal jumbo untuk menyaingi infrastruktur Cina, sesuatu yang saat ini sulit dipenuhi oleh anggaran Amerika yang sudah defisit. Tentu saja, setiap skenario ini memiliki indikator dan probabilitas yang berbeda. Jika kalian ingin melihat white paper buatan Fakta Unik, silakan download analisis lengkapnya di deskripsi. Gratis. Menurut kalian, dari 3 skenario tadi, mana yang paling mungkin terjadi? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.